Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Enesful Rahman dengan NIM D2310619. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan regresi linear berganda. Yang pertama ada model analisis regresi. Analisis regresi sederhana hubungan atau korelasi antara variabel antara Y dan X dengan menggunakan perumusan garis sederhana untuk menampilkan nilai variabel tidak beban jika variabel bebas sudah diketahui. Model dalam persamaan Y sama dengan B kuadrat ditambah B kuadrat X1. Jika memasukkan random error mudah, model pemahaman adalah Y sama dengan H dikurang H kuadrat dikurang A dinambah A adalah random error. Yang selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai seberapa data pada sebuah kelompok dan satu variabel. Apakah seharusnya data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Normalitas berguna untuk menentukan data yang tidak dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari normal uji normalitas. Yang dimaksud di sini adalah menguji apakah realitas yang berdistribusi sama atau tidak. Penyebab sebaran data normal karena adanya ekstrim di dalam data. Nilai ekstrim adalah nilai yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Contohnya, penyebab munculnya nilai ekstrim di antara lain yang pertama, kesalahan dalam pengambilan unit sampel. Yang kedua, kesalahan dalam menginput data. Dan yang ketiga, data memang sangat berbeda dibandingkan lainnya. Yang selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji heterostadisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara rangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu time atau ruang. Penyebab terjadinya heterostadisitas bisa dalam spesifikasi model atau manipulasi data. Yang pertama itu ada data uji Durbin Watson, dan yang kedua uji Longrow multiplier, dan yang ketiga uji Besch-Cover. Pengambilan keputusan jika menggunakan data LM atau teks atau BC, jika ada nilai signifikan atau alfa 5%, maka hipotesis gagal. Dan selanjutnya ada penginputan data di SPSS, variable view. Untuk membuat nama variabel, penginputan data di SPSS, data view, untuk menginput data dari masing-masing variabel. Langkah pertama itu ada ekstensi regrelinear, cara klik analyzer atau regress, dan yang selanjutnya linear. Lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Langkah kedua, masukkan variabel independen. Dan selanjutnya ada penginputan data di SPSS, variable view. Untuk membuat nama variabel, penginputan data di SPSS, data view, untuk menginput data dari masing-masing variabel. Langkah pertama itu ada ekstensi regrelinear, cara klik analyzer atau regress, dan yang selanjutnya linear. Lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Langkah kedua, masukkan variabel independen. Yang selanjutnya ada menyelesaikan model persamaan. Yang pertama itu langkah pertama, estimasi regresi linear. Cara kliknya itu ada
regresi, lalu linear, lalu akan muncul tampilan seperti di bawah. Masukkan variabel untuk dependent dan masukkan variabel ml dan 6L dan KML. Lalu ke kontak independen. Dan selanjutnya langkah kedua pertama itu ada beri tanda centang atau collinearity. Lalu lingkaran kedua untuk memunculkan hasil uji multilateralitas. Lalu beri tanda centang untuk domain Watson untuk memunculkan hasil uji aktolerasi. Lalu untuk melihat variabel lingkaran ketiga, ketik continue. Lalu yang keempat, plot lingkaran ke-1. Lalu beri tanda 1 pada normal probability lingkaran kedua untuk memunculkan hasil uji normalitas. Gunakan plus lalu klik continue. Yang selanjutnya ada menyelesaikan model persamaan. Yang pertama itu langkah pertama estimasi regresi linear. Cara kliknya itu ada regresi, lalu linear, lalu akan muncul tampilan seperti di bawah. Masukkan variabel untuk dependent dan masukkan variabel ml dan 6L dan KML. Lalu ke kontak independen. Dan selanjutnya langkah kedua pertama itu ada beri tanda centang atau collinearity. Lalu lingkaran kedua untuk memunculkan hasil uji multilateralitas. Lalu beri tanda centang untuk domain Watson untuk memunculkan hasil uji aktolerasi. Lalu untuk melihat variabel lingkaran ketiga, ketik continue. Lalu yang keempat, plot lingkaran ke-1. Lalu beri tanda 1 pada normal probability lingkaran kedua untuk memunculkan hasil uji normalitas. Gunakan plus lalu klik continue. Yang selanjutnya langkah ketiga, klik save lingkaran ke-1, lalu beri tanda centang. Lingkaran kedua memunculkan nilai residual, lalu klik continue. Berikutlah estimasi regresi berganda. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.